Ini setuju ya, Bu? Peragannya nanti besok ya. Jadi materi ketahanan pangan. Vegetasi sama revolusi bumi itu ada matahari atau pengaruhnya itu ketahanan pangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik. Kelas 11 IPS 3. Siapa tak masuk? Sipa kolbia. Apa keterangannya? Sakit. Berapa lama dah Sipa ni sakit? Seminggu. Sakit apa dah? Komod. Siapa lagi? Nesya Salsabila. Apa keterangannya? Sakit. Berapa lama kat dia ni? Sakit apa? Demam. Siapa lagi? Dani Azrai Hafiz. Kenapa dia ni? Aman. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ketahanan pangan yang kaitannya ada masuk di dampak dari rotasi dan revolusi bumi. Nah, sebelum kita masuk di ketahanan pangan, materi kemarin tentang apa? Sumber daya alam. Ada yang bisa jelaskan satu orang? Kebutuhan manusia. SDA di Indonesia memiliki banyak keanekaragaman hayati maupun hayati, sehingga jika kita uraikan secara dalam, Indonesia dapat memenuhi kebutuhan penduduknya secara global. Hal ini dapat kita lihat dari 3 faktor yang mempengaruhi letak Indonesia yang strategis. Faktor pertama, Indonesia terletak di antara 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Kemudian dilalui garis ekuator 0 derajat. Kondisi dari geologis, Indonesia dilalui oleh jalur gunungan sirkum Pasifik dan sirkum Mediterranean. Rangkaian inilah yang mengakibatkan Indonesia memiliki banyak gunung api yang aktif. Dari gunung api tersebut dapat menghasilkan sumber daya tambang dan bahan mineral yang bermanfaat. Faktor ketiga, wilayah laut sebagian negara maritim. Indonesia merupakan negara yang hampir dipenuhi lautan dengan sumber daya alam yang melimpah. Karena letaknya yang sangat strategis, Indonesia diapit 2 samudera yang memungkinkan mendapatkan keuntungan dari segi perekonomian. Kondisi ini dapat dijadikan sebagai kebijakan bahwa Indonesia dapat dijadikan sebagai pelabuhan internasional karena letak strategis membuat alat transportasi laut melalui jalur tersebut. Jika kita pandang dari perspektif secara ekologis dan ekonomi, tadi pembahasan materi yang lalu tentang sumber daya alam.
ngomongkan sumber daya alam, materi kita alhamdulillah selalu linier. Ada keterkaitan antar satu bab dengan bab yang lain. Hari ini kita khusus membahas tentang ini. Nih, kita khusus membahas apa sih pengaruh rotasi dan revolusi bumi terhadap ketahanan pangan. Di awal, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan rotasi dan revolusi bumi. Seperti yang udah kalian belajar di kelas 1, materi dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan, lebih tepatnya ada di bab 4. Apa sih yang dimaksud dengan rotasi dan revolusi bumi? Ada yang bisa menjelaskan? Nih alat peraga di depan, ini matahari, ini bumi, ini bulan sebagai satelit alami bumi. Ada yang bisa menjelaskan? Atau terhadap bumi. Sedangkan revolusi merupakan perkembangnya suatu bumi atau apa? Tingkat berkembangnya suatu alam. Jawabannya udah betul, tapi kurang tepat. Tapi tepuk tangan lo untuk Bang Bandi. Jadi saya jelaskan ya, rotasi dan revolusi bumi itu apa sih? Rotasi bumi itu perputaran bumi di sumbunya. Ternyata bumi kita nih ndak tegak lurus, tapi miring. Miringnya berapa? Sekitar 23 derajat. Rotasi bumi, perputaran bumi terhadap sumbu makan waktu sekitar 364,5 hari. Nih, rotasi bumi. Waktu bumi untuk berputar tuh bukan itu 23 jam 56 detik menit, salah, 56 menit 11 detik. Maka kita bulatkan sebagai 24 jam, yang berarti 1 hari. Nah, ini yang tadi salah ya, 365 11 detik yang kita tahu sebagai 1 hari. Nah, di situ ada lagi sebabnya. Bumi ini berputar, berotasi, kecepatannya 1760 km per jam. Laju benar Pak? Ngapa kami tak merasa? Ngapa kita tak merasa? Ya, jawabannya satu. Karena ada pengaruh gravitasi bumi. Akibat gaya tarik-menarik dari bumi, itulah yang menyebabkan kita sebagai manusia yang berada di kerak bumi tidak merasa berputar. Tapi seolah-olah yang kita lihat matahari yang berputar. Seolah-olah kita yang matahari yang mengelilingi kita. Contoh, apa? Matahari kita tahu terbit dari timur, terbenam di barat. Kan? Betul tak? Tapi ketika lihat matahari terbit dari barat, wah siap-siap kiamat Pak. Itu tentang rotasi bumi. Dampaknya tadi pergantian siang dan malam, gerak semu harian matahari, dan yang kita bahas di rotasi bumi ini adalah ini. Ada yang bisa jawab? Kaitannya arah angin dengan arus laut. Akibat dari rotasi bumi
terhadap ketahanan pangan. Nah, yuk, gimana kaitannya sih? Apa sih kaitannya arah angin tuh sama arah arus laut tuh ke ketahanan pangan? Nah, sambil berpikir saya jelaskan ketahanan pangan itu apa sih. Sebelum kita masuk terhadap ketahanan pangan, kita kalau di film Avenger, tahu film Avenger? Siapa musuh terakhir? Thor, Thanos. Apa kata-kata yang paling viral? Winter is coming, kata dia kan? Apalah winter is coming? Bahkan seluruh presiden di dunia ni tak ada satupun yang tak ada nyebut masalah ini. Sebelum kita mulai ya, resesi. Ada yang tahu resesi? Jelaskan ngapa sih PDB itu bisa turun? Karena disebabkan pangan yang menipis. Sumber daya industri, bahan baku industri kurang, dan energi yang semakin sulit didapat. Faktornya banyak. Kita berangkat dari resesi, baru kita bahas tentang ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu apa sih? Tahan endak kita untuk mendapatkan pangan, nyari pangan, dan memanfaatkan pangan. Pangan itu apa? Ada produk pertanian, nambah ikan, perikanan. Nah, itu semua. Kaitannya dengan arah angin dan arus laut, itu larinya kemana lagi dari yang saya sebutkan tadi? Arah angin dan arus laut. Apalah yang lari ya? Apa? Ayo. Larinya ke dua hal, abang kakak semua. Pertama ke perikanan. Karena ada arus laut. Habis itu yang kedua, apa kira-kira? Pertanian atau bertani, pertanian. Di daerah-daerah Bali, Nusa Tenggara, bagian Jawa belah selatan, itu musim pul. Ketika kemarau disebutkan kemarau, ketika hujan disebutkan hujan. Tak ada dia selingan gitu, tak ada. Makalah banyak terjadi krisis air di wilayah Indonesia bagian timur. Sampai yang paling viral apa? Tentang air. Sekarang sumber air sudah dekat. Beta sonde terlambat lagi, tidak kan? Karena mudah ambil air, katong bisa hidup sehat. Saking berharga air itu. Bayangkan dari kata-kata pertama. Sekarang sumber air sudah dekat. Berarti dulu sumber air tak ada dekat, jauh, susah nyari air. Nah, itu untungnya kita di wilayah Katulistiwa. Pas nih disorot. Makalah kalau kita lihat letak astronomis daerah Mempawah nih, letaknya 0 derajat sepersekian menit sepersekian detik. Karena tadi 0 derajat tuh ada di kota Pontianak. Pas. Bukan berarti Pontianak satu-satu daerah Katulistiwa. Jadi anak-anak, itulah pembelajaran kita tentang pengaruh rotasi terhadap ketahanan pangan. Nah, sampai di sini siapa yang mau maju ngasih tahu kesimpulan dari materi yang kita ajarkan hari ini, yang kita pelajari hari ini? Nah, Bang Mandi silakan. Pegang ini ya, Bang. Ajarkan ke kawan-kawan, gantikan saya bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Dari pengaruh rotasi dan revolusi bumi terhadap ketahanan pangan, kalau kita lihat rotasi itu berarti kesimpulannya itu rotasi itu adalah perputaran bumi yang betul terhadap sumbunya, yang kita bisa katakan 23 yang
waktunya 23 jam 50 menit 11 detik dan kita bulatkan menjadi 24 jam satu hari yang perputarannya sama dengan 1760 km per jam. Dan pengaruh rotasi terhadap ketampangan itu larinya kepada ketika kita membicarakan arah angin dan arus laut tersebut, kita tak jauh dari perikanan dan pertanian. Dan menurut saya itu apa yang kesimpulannya tadi itu asimilasi dari saya bahwa ketahanan pangan itu berdampak kepada rotasi yang kemudian itu dari arus angin dan arus laut. Yang pertama itu perikanan dan pertanian. Yang perikanan ini bisa jadi ketika arus laut yang mendekat arus laut membantu pertumbuhan ikan sehingga ikan tersebut dapat berkembang. Kemudian tata rotasi karena Indonesia termasuk negara yang strategis dengan penyinaran matahari yang cukup relatif bagus dan curah hujan yang terlalu relatif tinggi sehingga memudahkan pertumbuhan ikan dan pertumbuhan flora dan fauna. Kemudian dari segi pertanian dapat kita katakan bahwasanya hubungan rotasi terhadap pertanian dan arus angin dan arus laut, yaitu ketika air itu ketika angin menghembus itu terjadinya adanya El Nino dan El Nina, yang dimana kalau di belahan utara itu anginnya dari barat sampai ke timur, sedangkan bagian selatan itu anginnya dari timur ke barat sehingga terjadinya musim hujan. Sedangkan dari belah selatan itu terjadinya musim panas yang membawa Indonesia menjadi musim kemarau. Kemudian dari arus laut, dari dampak perikanan, kita pernah melihat sebuah genang air yang disinari oleh matahari yang memunculkan beberapa hijau-hijau yang kita teliti secara mikroskop. Itu dapat kita lihat itu sebuah lumut. Di dalam lumut tersebut terdapat sebuah plankton. Nah, plankton, jika kita tengok plankton, fitoplankton ini, plankton membutuh makan dengan fitoplankton. Nah, fitoplankton terdapat pada lumut. Sehingga jika plankton terhadap pada air tersebut, maka akan banyak ikan. Sehingga ikan-ikan yang berada di dalam air tersebut dapat berkembang biak dan banyak dan betah terhadap tersebut. Sekian, terima kasih. Ini yang saya sampaikan dan saya asimilasi. Syukran kasiran. Tepuk tangan untuk Bang Wandi tu. Jadi itu kesimpulan kita di bab tentang pengaruh rotasi. Nah, biar kalian lebih paham, coba kalian kerjakan tugas kelompok. Kerjakan tugas kelompok. Halaman 64. Pak, macam mana Pak bagi kelompok? Pakai barisan ya, biar enak. Jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2. Baik. Sebelum kita tutup, tolong pelajari materi tentang penyediaan bahan industri. Nanti pembahasan detailnya kita lanjutkan minggu depan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum
warahmatullahi persepsinya tadi agak kurang, maksudnya itu kita langsung ke poin tema. Harusnya untuk pengantar itu tidak berhubungan dengan materi sebelumnya, persepsi ya. Materi sebelumnya setidaknya mengingatkan untuk materi selanjutnya itu kan gitu. Seperti tadi yang belakang kan itu disinggung sedikit kemudian masuk ke materi yang kita ajarkan itu kurangannya itu mungkin interaksi dengan anak-anak tuh masih terbanyak di tempat. Jadi kalau besar itu dia harus karena ada triknya istilahnya kan, buat balik anak-anak dan sebagainya. Sebenarnya kalau amat ini ya harus itu nanti memang penggunaan media pembelajarannya terus metode pelajaran itu sesuai dengan metode apa metode apa metode pertama kelompok Pokoknya harus ketemu Pak Ais sekarang juga. kalau sesuai dengan metode yang dibuat itu sesuai sama dia rutut itu rututnya aksen itu memang kita untuk menjalan semana satu-satu gitu ya kan itu kalau untuk mempertikat waktu memang yang masih saja tapi yang biasanya aksen kan biasanya itu kalaupun ketemu kan supaya gitu mungkin sekilas ya tahu anak nanti dipertegas lagi karena energi itu sebelum untuk menjelaskan itu biasanya setelah menjelaskan lagi mungkin kita boleh ngasih pertanyaan ya tadi yang dari depan kan boleh lagi kita kasih pertanyaan itu ya lebih penguatan dari anak-anak yang lain.